Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Akademi Farmasi Al-Islah Cilegon. Inilah topik pembahasan kami mengenai obat tetes hidung. Sebelumnya izin memperkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ustazah Shihab dengan NIM 1121003, Oktaviola 1121001, Ade Septianingsih 1121020, dan saya sendiri Tria Nurul Agustin 1121018. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hidung mempunyai tugas menyaring udara dari segala macam debu yang masuk ke dalam melalui hidung. Tanpa penyaringan ini, mungkin debu ini dapat mencapai paru-paru. Bagian depan dari rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menahan butiran debu kasar, sedangkan debu halus dan bakteri menempel pada mukosa hidung. Dahulu, sediaan untuk hidung dinamakan kolunaria yang mengandung bermacam-macam jenis minyak sebagai pembawa. Kemudian, berkembang pengetahuan bahwa meneteskan minyak ke dalam rongga hidung mungkin berbahaya, maka kemudian digunakan cairan berair sebagai pembawa. Pada tahun terakhir, perkembangan bahwa cairan pembawa harus isotonis dan ditambahkan pengawet dan tidak mempengaruhi pergerakan cilia pada hidung. Sediaan obat tetes hidung tersebut sekarang dinamakan Guttae Nasales. Definisi obat tetes hidung. Menurut FI edisi 3, Guttae Nasales, tetes hidung adalah obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung dan dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Sedangkan menurut FI edisi 4, tetes hidung atau obat tetes hidung OTH adalah obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung, dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Serta menurut British Pharmacopoeia 2001, tetes hidung dan larutan spray hidung adalah larutan, suspensi, atau emulsi yang digunakan untuk disemprotkan atau diteteskan ke dalam rongga hidung. Selanjutnya penjelasan farmakologi obat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sediaan obat tetes hidung, efedrin bekerja dengan melakukan penyempitan pembuluh darah kapiler. Misalnya pada kondisi influenza terjadi pelebaran pada pembuluh darah kecil atau kapiler pada daerah hidung sehingga dapat mengakibatkan sumbatan. Dengan adanya penyempitan dari pembuluh darah kapiler, maka hidung dapat menjadi lega kembali. Selanjutnya ada preformulasi obat. 1. Ephedrine hydrochloroquine. Pemberian hablur putih atau serbuk putih halus, tidak berbau, rasa pahit. Kelarutan, larut dalam kurung lebih 4 bagian air, dalam kurung lebih 14 bagian etanol, 95% P. Praktis, tidak larut dalam ether P. Suhu lebur 217 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Yang kedua, natrium kloridum. Pemberian hablur hexahedral, tidak berwarna atau serbuk hablur putih. Kelarutan, larut dalam 2,8 bagian air, dalam 2,7 bagian air mendidih, dan dalam kurang lebih 10 bagian gliserol P. Sukar larut dalam etanol 95% P. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Khasiat, sumber ion klorida natrium. Yang ketiga, chlorbutanorium. Yang ketiga, chlorbutanolum. Pemberian hablur tidak berwarna, bau, dan rasa khas apek dan agak mirip kamper. Kelarutan, larut dalam 130 bagian air dan dalam 0,6 bagian etanol, 95% P.
dalam 8 bagian gliserol P, dan dalam minyak atsiri. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, khasiat, pengawet, anestetikum. Yang keempat, propilengnikulum. Pemerian cairan kental jernih, tidak berwarna, tidak berbau, rasa agak manis, higroskopik, kelarutan dapat campur dengan air, dengan etanol 95% P, dan dengan kloroform P, larut dalam 6 bagian eter P, tidak dapat campur dengan eter. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, khasiat, zat tambahan pelarut. Yang kelima, aqua destilata. Pemerian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Keasaman kebasaan. Pada 10 ml tambahan 2 tetes larutan merah metil P, tidak terjadi warna merah. Pada 10 ml tambahkan 5 tetes larutan biru bromtimol P, tidak terjadi warna biru. Sisa penguapan tidak lebih dari 0,001%. B atau V. Penguapan dilakukan di atas tangas air hingga kering. Penyimpanan dalam wadah tertutup. Selanjutnya ada formulasi. Formulasi yang kami buat yaitu komposisinya tiap 10 ml mengandung epedrin hidrokloridum 100 mg, natrium kloridum 50 mg, klorbutanolum 50 mg, propilengnikulum 500 mg, dan aqua destilata ad 10 ml. Untuk perhitungannya tonisitas tetes hidung, rumus W sama dengan 0,5 plus min A kali C, epedrin HCl adalah 0,165 jika dipersenkan menjadi 1% berat per volume. Klorbutanolum sama dengan 0,18 jika dipersenkan menjadi 0,45% berat per volume. NaCl 0,576 jika dipersenkan menjadi 0,45 berat per volume. Jadi, W sama dengan 0,52 plus min 0,165 kali 1 plus 0,18 kali 0,5 plus 0,576 kali 0,45 dikali 0,576, di mana 0,52 plus min 0,165 tambah 0,09 tambah 0,26 kali 0,576 hasilnya 0,017. Karena W sama dengan 0, maka dikatakan isotonis. Prosedur pembuatan. Yang pertama, timbang semua bahan. Yang kedua, masukkan epedrin, lalu NaCl, kemudian klorbutanolum, dan selanjutnya propilengnikulum ke dalam gelas piala dan tambahkan aquades sampai 100 ml, lalu aduk dengan menggunakan batang pengaduk hingga homogen. Yang ketiga, setelah semua bahan larut, tuang larutan tersebut ke dalam 10 gelas ukur hingga volume akhir masing-masing 10 ml. Yang keempat, lakukan sterilisasi filtrasi dengan menggunakan penyaringan bakteri. Yang kelima, setelah disterilkan, masukkan larutan tersebut ke dalam botol tetes yang telah dikalibrasi secara aseptik dengan menggunakan corong. Yang keenam, kemas botol dalam dus dan beri etiket biru atau yang ditandai dengan obat luar. Selanjutnya adalah proses sterilisasi alat dan bahan. Bahan 1. Epedrin hidrokloridum. Yang kedua, natrikloridum. Yang ketiga, klorbutanolum. Yang keempat, propilengnikulum. Yang kelima, aqua destilata. Alat 1. Gelas ukur. 2. Gelas piala. 3 botol. 4 pipet. 5 spatel. 6 batang pengaduk. 7 cawan porselein. Evaluasi sediaan. 1. Penetapan pH. 2. Uji kejernihan larutan. 3. Uji kebocoran. 4. Volume terpindahkan. Wadah dan informasi obat. Wadah dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Label sediaan harus mengandung 1. Nama dan jumlah bahan aktif. 2. Instruksi penggunaan sediaan obat tetes hidung. 3. Tanggal kadaluarsa. Dan yang terakhir, kondisi penyimpanan.
Selanjutnya ada gambar etiket, di mana etiket untuk sediaan tetes hidung yaitu berwarna biru yang ditandai dengan obat luar. Di sini ada contoh obat tetes hidung yang beredar di pasaran bernama Otrivin. Sedangkan ini merupakan gambar obat tetes hidung yang kami buat atau kami presentasikan. Komposisi pada sediaan: Ephedrine chloridum 100 mg, natrichloroethylene 50 mg, chlorbutanolum 50 mg, propylenglycolum 500 mg, aqua destillata ad 10 ml. Indikasi: mengeringkan hidung yang tersumbat karena pilek, sinusitis, membantu mengeringkan sekresi pada peradangan paranasal sinus. Kontraindikasi: glaukoma, pasien dengan transsphenoidal hypophyseectomy. Dosis: dewasa dan anak di atas 12 tahun, yaitu 2-3 tetes pada tiap rongga hidung 3 kali sehari. Efek samping: rasa panas di hidung atau tenggorokan, iritasi setempat, mual, sakit kepala, kekeringan pada mukosa. Kemasan yaitu di dalam box 10 botol, nomor registrasi DKL 0618962333A6. Diproduksi oleh PT Muhammadiyah Form Rangkas Bitung, Indonesia. Dari presentasi yang kami buat, dapat disimpulkan beberapa poin, diantaranya: yang pertama, gutae nasales atau tetes hidung adalah obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung dan dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Menurut FI edisi 3. Yang kedua, tetes hidung dan larutan spray hidung adalah larutan suspensi atau emulsi yang digunakan untuk disemprotkan atau diteteskan ke dalam rongga hidung. Yang ketiga, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 925 Menkes per 1993 tentang daftar perubahan golongan obat nomor 1 memuat ketetapan mengenai obat-obat yang masuk ke dalam daftar obat atau W dan pengertian tentang obat bebas terbatas. Contohnya obat tetes hidung. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.